Acara tahlilan 7 harian almarhum Gary Iskak digelar lebih besar dari yang diperkirakan keluarga. Saat menjelang maghrib, jamaah sudah memadati halaman rumah. Ada yang datang dari Bandung, ada yang datang dari Jakarta, bahkan beberapa mengaku kenal Gary hanya dari konten dakwahnya, tapi tetap ingin hadir sebagai bentuk penghormatan terakhir. Dan di titik inilah, suasana mulai berubah. Seorang tokoh agama yang ikut hadir, Ustadz sepuh yang cukup dihormati warga, tiba-tiba terdiam lama begitu masuk ke area ruang tengah rumah Gary. Beliau hanya menyentuh dada, menghela nafas panjang, lalu berkata pelan, "Masya Allah, rumah ini penuh ketenangan." Banyak jamaah yang melihat langsung momen itu. Ekspresinya seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tidak lama kemudian, pembacaan tahlil dimulai. Lampu-lampu rumah diredupkan sedikit, hanya menyisakan cahaya putih yang lembut. Dan tepat saat bacaan Yasin memasuki ayat-ayat tengah, ada bisikan dari barisan jamaah bagian belakang. "Ustadz, kok saya merinding ya? Dari tadi rasanya kayak ada yang menyimak bersama." Ucapan itu tidak hanya datang dari satu orang. Ada beberapa jamaah yang merasakan hal serupa. Dan semua ini mulai mengarah pada satu hal. Ramalan Lama Hagumay tentang sosok artis yang akan pergi dalam keadaan baik, meninggalkan pesan spiritual yang sangat kuat, dan setelah kepergiannya akan muncul fenomena yang membuat orang sekitarnya merinding. Kecelakaan selebritis laki-laki di jalan sendirian tanpa teman. Banyak yang dulu menganggap ramalan itu terlalu umum, bahkan biasa saja. Tapi setelah kepergian Gary Iskak, netizen mulai menghubungkannya dengan hal-hal yang tiba-tiba terasa cocok. Salah satu jamaah bahkan sempat berbisik ke panitia tahlil. Benar-benar terasa energinya, kayak ada yang masih ikut mendengarkan. Sementara di sudut ruangan, istri dan keluarga dekat Gary hanya menunduk, sesekali menyeka air mata. Mereka tidak membantah, tapi juga tidak membenarkan. Yang jelas, suasana malam itu tidak seperti tahlilan biasanya. Namun, puncak kejadian merinding itu bukan di bagian ini. Ada satu momen yang membuat seluruh jamaah terdiam total selama hampir 1 menit. Momen yang tidak ditampilkan di media, tidak direkam siapapun, dan hanya diceritakan oleh orang-orang yang ada di dalam rumah. Dan disinilah momen yang membuat seluruh jamaah di tahlilan 7 harian almarhum Gary Iskak mendadak diam membeku. Semua terjadi saat doa penutup dibacakan. Suara ustadz yang memimpin acara terdengar mulai bergetar, seolah ada tekanan emosional yang sulit dijelaskan. Lampu ruangan berkedip sangat pelan, seperti meredup sedetik lalu kembali terang. Banyak yang mengira itu hanya masalah listrik, sampai beberapa jemaah di dekat pintu ruang tamu langsung menahan nafas karena melihat sesuatu yang tidak biasa. Seekor kucing hitam putih tiba-tiba masuk perlahan dari pintu samping. Tidak mengeong, tidak takut, hanya berjalan pelan mengitari ruangan, lalu duduk tepat di depan foto almarhum Gary Iskak. Dan beberapa detik kemudian, belasan kucing lain muncul dari halaman, berdiri diam di pintu dan teras rumah. Mereka tidak ribut, tidak saling berkejaran, hanya diam seperti sedang ikut menyimak doa yang sedang dibacakan. Momen itu membuat beberapa orang langsung merinding. Ada yang spontan meneteskan air mata. Bahkan tokoh agama sepuh yang hadir hanya bisa berucap pelan, "Kalau ini bukan tanda, setidaknya ini adalah cara Allah mengingatkan kita bahwa amal baik seseorang tidak pernah hilang begitu saja." Anehnya lagi, fenomena ini mengingatkan banyak orang pada ramalan Hagumay beberapa tahun lalu. Ramalan tentang seorang artis yang akan pergi dalam keadaan baik, meninggalkan pesan moral yang sangat kuat, dan setelah kepergiannya akan muncul tanda atau fenomena kecil yang membuat orang terdekatnya merinding. Saat itu, ramalan itu dianggap terlalu umum. Tapi setelah kepergian Gary, banyak jamaah dan warganet mulai merasa bahwa apa yang disampaikan Hagumay seakan menyatu dengan kejadian malam itu. Namun, sebelum kita melanjutkan cerita ini lebih jauh, perlu kami sampaikan bahwa narasi dalam video ini adalah gabungan antara fakta dan spekulasi fiktif yang tidak bermaksud menyudutkan siapapun. Cerita ini dibuat sebagai bentuk penghormatan, cara untuk mengenang Gary Iskak, dan sebagai pengingat agar kita semua mengambil hikmah dari perjalanan hidup beliau. Setelah acara tahlilan mereda, beberapa sahabat dekat Gary mulai berbagi cerita kepada jamaah yang masih bertahan. Mereka menceritakan bagaimana hari-hari terakhir Gary selalu dipenuhi kegiatan yang menenangkan. Gary lebih banyak di rumah, lebih banyak mendengarkan ceramah, murotal, dan mulai sering berbicara tentang kematian sebagai sesuatu yang tidak menakutkan lagi. Ia berkali-kali mengingatkan anak-anaknya untuk menjaga sholat dan tidak menyakiti hati siapapun. Seorang sahabatnya bahkan mengatakan Gary itu dulu jauh dari agama, tapi beberapa tahun terakhir hidupnya benar-benar berubah. Ia sering bilang dia ingin dipanggil dalam keadaan baik. Dan istrinya juga menyampaikan sesuatu yang membuat banyak orang kembali menunduk haru.
Beliau berkata bahwa beberapa minggu sebelum sakit, Gary sering bermimpi tentang cahaya dan ketenangan. Mimpi yang tak pernah ia ceritakan terlalu jauh, tapi selalu membuat wajahnya terlihat lebih lembut setiap pagi. Dengan semua cerita itu, wajar jika jemaah mulai mempertanyakan apakah ramalan Hankumai benar-benar terbukti atau hanya kebetulan yang terasa terlalu pas. Tidak ada yang bisa memastikan, tidak ada yang boleh menebak-nebak hal gaib. Tapi jika dilihat dari ketenangan ruang tahlil, ekspresi Ustadz yang tiba-tiba terdiam, fenomena kucing yang datang serentak, hingga perubahan sikap Gary sebelum wafat, banyak yang merasakan bahwa ramalan itu seakan tepat sasaran. Setidaknya secara makna, bukan secara mistik. Pada akhirnya, naskah ini hanya spekulasi. Tapi satu hal tidak bisa dibantah. Kebaikan Gary di akhir hidupnya benar-benar nyata. Dulu ia pernah tersesat, dulu ia pernah jatuh sangat dalam. Tapi ia bangkit, ia berubah, ia memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit. Dan cara ia dipanggil, cara ia dikenang, cara orang-orang menceritakan akhir hidupnya, semuanya terasa seperti pelajaran besar yang ditinggalkan untuk orang-orang yang masih hidup. Setiap orang punya masa lalu. Tidak semua diberi kesempatan untuk memperbaiki akhir hidupnya. Tapi Gary mendapat kesempatan itu. Dan semoga kita semua juga diberi kesempatan yang sama untuk memperbaiki diri sebelum waktu habis tanpa kita sadari. Semoga Allah menerima segala amal baik almarhum